mencari kata kebajikan ini di dalam bahasa Yunani. Nah, kata kebajikan itu dalam Yunani itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata arete. Apa itu arete? Yaitu kebaikan, keunggulan, bermutu tinggi. Begitu. Jadi kalau dia punya iman, ya sekali lagi, kalau dia itu punya iman, hasil buah pertama yang dia akan hasilkan itu apa? Kebajikan. Perhatikan saudara ya, kalau dia punya iman, jemaat GPD Keluarga Ilahi punya iman, pasti hasil pertama dari iman itu bukan buah sulung saudara ya. Hasil pertama dari iman itu dia akan menghasilkan arete. Begitu. Nah, apa itu arete? Yaitu kebaikan, keunggulan, bermutu tinggi. Begitu. Menghasilkan barang yang mutunya itu tinggi, kualitasnya itu tinggi. Jadi iman orang Kristen itu adalah kualitasnya itu tinggi. Saudara bisa paham sampai sini? Ya. Iman orang Kristen itu adalah kualitasnya itu di atas rata-rata, begitu kan? Nah, ini yang harus dia hasilkan. Coba terus. Nah, ini buah pertama. Nah, kehidupan orang Kristen yang bermutu tinggi artinya biarlah semua perbuatan baik kita dilihat semua orang. Itu 1 Petrus 2 ayat 12. Nah, itulah sebabnya saudara, surat Yakobus itu jelas saudara. Kalau saudara baca di dalam Yakobus pasal 2, itu berbicara tentang iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya kalau saudara itu punya iman, saudara harus menghasilkan perbuatan. Nah, saya tidak bisa melihat iman Pak Oni. Betul ya? Tapi saya bisa melihat iman Pak Oni itu melalui apa? Perbuatan Pak Oni. Nah, perbuatan dari iman itu harusnya kalau ikut standar yang Petrus tulis di bagian ini di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5, yaitu harusnya kualitas iman orang Kristen, kualitas iman orang percaya harusnya imannya itu arete. Amin, saudara. Walaupun saudara tidak bisa dipungkiri untuk mencapai iman yang arete ini nggak gampang, gitu kan? Untuk mencapai mutu yang tinggi itu nggak gampang, nggak mudah. Tapi saudara kita bisa sederhanakan. Kalau memang kita semua tidak bisa, tanda kutip bukan berarti nggak bisa ya. Atau mungkin saudara belum mencapai taraf itu, saya bisa mensederhanakan. Arete itu seperti apa? Nah, coba next. Terus. Nah, di dalam Yunani kuno, saudara, ini saya membaca di dalam satu artikel yang ditulis oleh salah satu mahasiswa dari STT Let's ya mungkin itu. Ya, ini saya ambil dari artikel. Kata arete bermakna kehebatan atau keunggulan. Kita bisa menjadi terbaik yang kita bisa. Terus mampu mengerjakan semua tugas yang diberikan. Nah, saudara, kata arete, kalau saya bisa sederhanakan seperti yang saya katakan tadi, itu bisa di dunia kerja. Di dunia kerja itu, seorang yang arete itu adalah seorang yang kerjanya itu profesional dan baik. Begitu. Dia selalu bekerja profesional dan baik. Begitu. Hasilkan poin yang pertama dari iman yaitu kebajikan, yaitu apa? Arete. Salah satunya apa? Melayani dengan segenap hati. Kesempatan masih diberikan. Marilah kita mengerjakan semuanya itu supaya bisa mencapai kompromi terhadap kecurangan. Sebenarnya saudara ada begitu banyak ya arti dari kata arete ini kalau di dalam dunia kerja, bisa juga di dalam dunia pelayanan, bisa juga di dalam dunia apapun saja, dunia bisnis kah, begitu kan, pekerjaan, pelayanan atau lain sebagainya, bisa diartikan ini ya kata arete ini buahnya. Tidak, tujuan arete tentang kebajikan adalah supaya saudara itu bertumbuh dan menghasilkan. Saudara punya benih. Saya ibaratkan katakanlah ini adalah benih. Benih ini adalah iman, ya. Ketika iman atau benih ini ditanam di tanah,
Tentunya seorang petani ketika menanam sesuatu, apa yang dia harapkan? Apa yang diharapkan? Supaya bertumbuh, ya kan? Setelah dia bertumbuh, apa? Berbuah. Sekarang terkenal yaitu biji porang. Mungkin sudah pernah dengar? Ada teman saya ini sekarang lagi mengurus biji porang. Ya katanya itu dikirim ke luar negeri atau bagaimana lah. Hitung-hitungannya itu saya lihat itu oleh teman saya itu cukup menggiurkan, saudara ya. Karena yang diambil di situ bukan soal buahnya saja, porangnya, tapi ketika dia tumbuh mungkin sekitar 3-6 bulan atau bagaimana itu, nanti ada bibit-bibitnya itu di daunnya itu yang diambil bisa dijadikan bibit atau dijadikan bibit dijual lagi begitu. Untuk di Pulau Sulawesi katanya itu masih tahap pembibitan. Kalau di Pulau Jawa itu sudah ada porangnya, itu budar kayak donat, itu biji porang itu sangat terkenal sekarang, sudah di teman-teman yang kebetulan saya punya teman trail yang pengusaha itu sementara dibicarakan, saudara, tentang biji porang di Facebook. Jadi itu sering dibagi-bagikan sehingga orang itu tertarik untuk tanam. Supaya apa, saudara? Supaya bisa menghasilkan, begitu kan? Mereka rela berkorban, panas-panasan, hujan-hujanan, saudara, untuk tanam biji itu. Mereka rela mengeluarkan uang yang banyak untuk beli, karena memang sekarang sudah mahal, saudara. Ya, untuk mendapatkan itu juga harus pesan jauh-jauh hari, begitu. Dia harus beli jauh-jauh hari, begitu banyak uang yang harus dia keluarkan, ya. Begitu banyak waktu yang dia harus korbankan. Bahkan saudara, karena ini belum banyak yang bisa tanam, dia yang harus pergi langsung ke tempat penanaman itu dan dia harus mempraktekkan langsung untuk tanam. Dia harus melatih, ya, orang-orang di kampung untuk bisa menanam biji porang ini. Dan setelah mereka semua sudah selesai, sudah tahu, dan mereka mempraktekkan itu tanam, tentunya tujuan mereka untuk tanam cuma satu, yaitu apa? Bertumbuh dan menghasilkan. Saudara itu punya kebajikan, saudara itu punya arete. Tujuannya itu adalah supaya saudara itu bisa bertumbuh dan menghasilkan. Dan yang kedua, tentunya ini yang paling penting, tujuan dari arete adalah pengenalan kita kepada Tuhan Yesus makin teguh. Makanya kalau ketika saudara baca di dalam ayatnya yang ke-8, 2 Petrus pasal 1 ayat 8 berkata begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Nah saudara, apa yang ada padamu? Ayat 8 berkata begini, sebab apabila semuanya itu yang apa, saudara? Tentunya 8 hal tadi, ya. 8 kualitas hidup orang Kristen, ya. Kalau kita lihat kualitas hidupnya itu apa? Yang pertama, ayat yang ke-5 kita baca, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kepada imanmu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kebajikan. Yang kedua, yang ketiga, pengetahuan. Kepada penguasaan diri. Apalagi? Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Dan kepada kesalehan itu apa? Kasih akan saudara-saudara. Dan berikutnya apa? Dan kasih akan semua orang. Kasih akan saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Kalau saudara, 8 kualitas iman, 8 kualitas pertumbuhan orang percaya ini sudah ada dalam hidup kita, nanti kita akan bahas nanti di bulan depan lagi tentang pengetahuan. Nah, bulan ini kan tentang arete, kebajikan. Kalau semua ini ada kepada jemaat GPD Keluarga Ilahi, ditutup dengan ayat 8 berkata begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya apa? Menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ternyata saudara, pengenalan akan Kristus akan semakin baik lagi ketika pertumbuhan iman kita itu semakin meningkat. Pertumbuhan iman semakin meningkat itu akan memberikan dampak pengenalan
kepada Kristus juga semakin benar. Artinya juga kebalikannya saudara, kalau saudara punya iman yang tidak menyelamatkan, iman yang keliru, dampaknya saudara akan menjadi buta dan picik. Iman atau pengenalan saudara kepada Kristus itu akan makin kabur. Saudara akan makin bingung. Saudara akan semakin tidak memahami siapa itu Kristus. Ketika saudara itu punya iman yang keliru. Tapi kalau saudara punya iman yang bertumbuh, yang kualitasnya baik, saudara, pasti akan membuat pengenalan saudara kepada Kristus semakin baik juga. Nah tentunya itu tujuan dari arete itu, supaya saudara semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Nah saudara, setidaknya saudara saya membahas di sini terus dari dua hal ini, ada beberapa bagian yang tentu saudara harus tahu. Terus saya akan baca sampai selesai. Terus ya, jika semua kualitas itu semakin bertambah dalam dirimu, maka pasti akan ada hasilnya untuk pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kualitas itu bekerja sama untuk mencapai tujuan itu, yaitu pengenalan akan Kristus tentunya. Semakin banyak kualitas yang hadir di tengah-tengah orang-orang Kristen, maka semakin aktif relasi mereka dengan Kristus. Amin saudara. Semakin kuat relasi atau semakin kuat kualitas hidup kita, maka semakin aktif relasi mereka dengan Kristus juga. Semakin kita akan mengenal siapa itu Kristus. Maka saudara, coba bagian yang terakhir. Terus, maka terpenuhilah harapan Petrus di awal suratnya. Itu apa saudara? Sehingga anugerah dan damai sejahtera benar-benar semakin melimpah oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Coba kita baca di dalam ayat yang pertama, di dalam 2 Petrus pasal 1. Ayat pertama, ayat yang kedua. Saya akan baca. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadaan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, tentunya kalau ini tercapai bagi jemaat GPD Keluarga Ilahi, maka terpenuhilah semua surat Petrus di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, ayat 1 dan 2. Maka damai sejahtera Kristus itu akan melimpahi kita semua. Amin saudara.